luring menjadi daring. Oke. Kemudian masalah yang ada selama ini kan masalah kuota, misalnya kuota kan itu adalah harus daftar tuh semua ya. Pendaftaran itu bukan departemen kan, harus mendaftar universitas kan, masalah kuota. Kemudian keluhan-keluhan selama ini dari dosen adalah yang Ibu tahu yang dari pihak dosen ya. Silahkan nanti dari pihak mahasiswa nanti ya bertanya. Dari pihak dosen keluhannya itu kalau mengajar banyak yang ada mukanya, ada gambar, tapi sudah itu dipanggil-panggil tidak ada yang menjawab gitu. Jadi dari sisi dosen juga tidak efisien ya, dari situ maksudnya dosen mengajar bicara terus, apakah mahasiswanya terima atau tidak itu tidak jelas juga. Seperti itu. Ya itulah problem daripada daring ini ya sebenarnya. Kemudian masalah praktikum. Praktikum juga kan ada yang sejalan, ada yang tidak. Nah, tapi bagi adik-adik yang sudah mau ujian, seminar hasil, dan belum praktikum, cepat dilapor. Bisa diadakan. Ya, bagi yang sudah mau seminar hasil tapi belum praktikum, terkendala karena pandemi ya, misalnya seperti itu. Kemudian apalagi ya Pak Asri? Kita dengar dulu deh. Tapi saya ini yang dari mahasiswa yang mau ditanyakan terkait tentang apa saja mau mereka tanyakan. Yang pertama itu topiknya yang mau dibahas Bu, ini Bu, seberapa efektif kuliah online, kemudian pandangan mahasiswa dan dosen terkait kuliah online. Kemudian ada pun bahasan lainnya ini Bu, ya, beberapa pertama hambatan setiap angkatan mungkin dari mahasiswa, kemudian kegiatan laboratorium itu nanti seperti new normal ini, kemudian kegiatan pengembangan diri itu saya kurang tahu ini seperti apa. Kemudian ada pengaruh akreditasi Bu, ini maksudnya mahasiswa mau tahu pengaruh akreditasi terhadap perkuliahan. Dan yang terakhir ini Bu, terkait tentang UKT, mungkin bagian-bagian yang saya share screen ini mungkin bisa diberikan sedikit gambaran secara umum saja dulu Bu, sebelum kita masuk ke memberikan kesempatan kepada mahasiswa terkait tentang hambatan yang mereka hadapi selama perkuliahan daring ini Bu. Oke. Nah, kalau misalnya ditanyakan, toh kita mulai dari topik utamanya ya, seberapa efektif kuliah online? Ini apa Dik? Jawaban orang pasti bisa beda-beda. Ya, seberapa efektif tergantung daripada cara mengajar dosen, cara mahasiswa menangkap, ya metodenya bagaimana. Nah, sebagian besar memang mengeluh tidak efektif. Sebagian besar mengeluh. Dosen itu tidak efektif mengajar secara daring. Seperti itu. Bagaimana mahasiswa tanggapan ini dari sisi dosen ya? Bagaimana Pak Asran? Menurut kita? Kita mulai dari topik pertama deh. Oh iya Bu. Sama pandangan mahasiswa dari sisi. Ya, pandangan mahasiswa saja iya. Bagaimana pandangan dari mahasiswa, mungkin perangkatan mungkin ada perwakilan satu atau dua orang mungkin tiap bahkan. Mungkin dari angkatan 2020 mungkin ada yang ingin disampaikan. Izin Kak. Iya, silakan deh, silakan bebas di sini, nah. Pertama mohon maaf saya tidak bisa menyalakan lampu menyalakan kamera karena di rumah saya sedang mati lampu karena ada
mungkin saya bisa menyampaikan beberapa kendala yang dirasakan teman-teman saya. Jangan dulu, di daerah mana ada pemadaman? Bukan pemadaman, Bu, cuman ada terus baru di Oke. Oke. yang mungkin dirasakan teman-teman saya di beberapa mata kuliah itu untuk final ujiannya Ibu ada pas sedang melakukan di sekolah sudah melakukan ternyata tidak masuk dan ada 1-2 mata kuliah yang begitu akhirnya rusaknya gara tidak belajar gara-gara itu Ibu. Kita bingung tersave atau tidak. Jadi mungkin bisa di apa namanya? Ya apabila memang tidak masuk kita bisa merasa yakin. Ada notifikasi ya. Iya Ibu. Oh, oke. Tapi waktu masuk di sekolah begitu sudah kirim toh? Iya sudah kirim Ibu. Tertulis sudah kirim. Apa buktinya bilang kamu sudah kirim? Tertulis ujian ini kan yang pertama itu aktif dari jam segini sampai segini. Terus setelah beberapa menit sebelum itu teman-teman saya, bukan saya Ibu, cuman teman-teman saya beberapa, ada sekitar belasan orang yang di beberapa mata kuliah tertentu tidak masuk ujiannya gara-gara ini. Untuk dapat kebijakan dia itu Ibu apa namanya tertulis Anda cuma bisa mengakses ujian ini 1 kali. Nggak tahu mungkin kendala jaringan atau apa Ibu ya, dan itu sampai titik terakhir baru ditahu kalau nggak masuk ujiannya. Kalau Anda bisa mengakses jaringan mengakses soal ini 1 kali, berarti mungkin memang settingan dari soalnya itu dosennya, ya. Tapi kalau saya nggak tahu ya karena memang ada settingan seperti itu. Jadi itu juga harus dipahami. Kalau masalah soal kan bisa aja begitu. Jadi untuk mengatasi lagi untuk berikutnya itu yang kita tidak bisa mengirim. Kalau masalah soal bisa diakses 1 kali itu no problem saya pikir. Terakses Ibu, cuman dia selesaikan tapi di dosennya tidak masuk Ibu. Itu ya, ada beberapa teman saya yang apa mengalami. notifikasinya Bang dia tidak masuk? Setelah keluar nilai dibicarakan dengan dosen ternyata tidak masuk. Ya, kosong Ibu. Nah itu selalu saya bilang sekarang itu kalian harus ada semua bukti dan bukti, oke? Iya Ibu. Karena dosen juga sudah banyak mengeluh alasannya itu mahasiswa, akal-akalannya, ya. Karena banyak mungkin bukan kamu termasuk ya, banyak temanmu yang malas alasannya sudah kumpul padahal tidak. Ya itu kan dengan macam-macam ya. Iya Ibu. Tapi kita maunya positive thinking kan, seperti itu. Nah, satu cara mengatasinya adalah pertama, kan selalu bilang KRS itu kamu harus print, nilai-nilaimu harus di print. Jangan berharap bahwa ada di sistem. Kalau rusak sistem bagaimana? Kan, Ibu selalu itu kalau saya selalu begitu. Sekarang kita selalu harus ada bukti nilai tak apa, KRS tak Nah, jadi kalau misalnya kamu sudah save, sudah dikirim, buktinya mana? Pastikan kalau itu ada berhasil notifikasi toh. Nah, kalau sudah begitu langsung foto, klik. Ini buktinya. Sambil belajar deh ya. Karena semuanya orang tidak ada yang mau disalahkan. Dosen tidak mau. Oke. Jadi sekarang adalah ya eranya seperti ini. Dosen juga kan sampai jam begini kan. Ada biasa di ini
beda 1 menit saja sekian detik, nggak mau terkirim kok dia sudah misalnya sampai dia setting sampai jam 1.00. Kamu kirim saya jam 1, lihat sedikit saja nggak mau nih. Kan ada memang biasa di setting sampai jam begitu toh, batas Iya, Ibu. pengiriman. Jadi kalau kamu menganggap jaringanmu jelek, cepat-cepatlah. Atau kalau memang jaringanmu jelek, langsung ke WA dosenmu, Bu, ini saya sudah selesai tapi masalah di ini. Kirim langsung, cepat kirim. Ini buktinya, Bu, saya punya kerjaan. Jangan 1 jam berikutnya, 2 hari berikutnya baru kau bilang. No, itu bukan solusi, Dek. Cari yang namanya ada yang curang, ada yang tidak, nah gitu. Karena dosen kan menilai bukan hanya itu, kejujuran toh di sini. Intinya di sini kejujuran ini. Kita mengakui kalau kita memang sudah kumpul, ada buktinya mana? Oke, ada yang lain enggak? Terima kasih, Bu. Mungkin Iya, nah? saya sudah dari teman-teman saya sudah terwakili. Enggak apa-apa ya. Jadi itu salah satu cara juga supaya kita juga bilang, ini loh, saya enggak mau disalahkan, saya ada buktinya. Karena kalau tidak ada bukti, bagaimana juga dosen mau toh ya? Yang jelas dosen mengambil dari sekolah. Dosen buktinya cuma di situ deh, enggak ada yang lain. Masa mau juga disalahkan dosen? Ada bilang tugasnya anak ini, kenapa ibu tidak lihat? Tidak ya kasih. Dia bilang ini buktinya saya di sini tidak ada. Jadi apa? Pak? Oke. Silakan kok Pak Asran ada mau tambahan, menambahkan Pak Asran? Oh iya, Bu. Ya. Ya, jadi mungkin ya ini lagi tadi memperingkas. Jadi semua ini by system ya. Jadi semua perkuliahan daring ini adalah by system. Jadi semua akan terrekord apa saja yang kalian lakukan baik itu dosen dan juga mahasiswa. Jadi seperti tadi yang disebutkan dari Bu Dewi, jadi alangkah baiknya ketika melakukan sebuah mungkin mengumpulkan tugas atau ketika mengumpulkan ujian itu sebaiknya mendokumentasikan kegiatan stabil seterusnya. Kadang-kadang mungkin ada yang kita harapkan tiba-tiba koneksinya lambat atau sebagainya, kan itu kan di luar dari kewenangan kita. Jadi alangkah baiknya semua hal-hal yang telah dilakukan dalam hal pengumpulan baik tugas maupun ujian itu alangkah baiknya dilakukan dokumentasi agar baik dosen dan juga mahasiswa punya bukti bahwa benar-benar apa yang sudah dilakukan baik mahasiswa itu ada buktinya. Seperti jadi harapannya yang kalian lakukan sebaiknya didokumentasikan baik. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa di angka lain bisa memberikan keluhannya mungkin selain dari 2020. Ya, silahkan teman-teman mungkin dari angkatan 2019 atau 2018 dan kakak-kakak dipersilahkan. Ya, moderator. Ya, silahkan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari angkatan 2018, Bu. Ingin menanyakan bagaimana Apa nama? Al-Kausar, Bu. Oke. Iya. Pertanyaan saya, Bu, ke Arif juga pas semester yang lalu, bagaimana ini menyikapi, Bu, kalau misalkan dalam perkuliahan itu ada mata kuliah yang satu kali pun
dosennya ini belum pernah menjelaskan materinya, Bu. Pertemuan karena yang kami rasakan, walaupun di ya dosen, kami itu perlu juga kayak diberikan penerangan begitu, Bu, tentang bagaimana sih tentang materi yang diberikan, karena itu, Bu, tadi karena yang saya rasakan itu satu semester, Bu, ada satu mata kuliah itu yang tidak pernah dosennya memberikan materi atau perkuliahan secara daring, Bu. Gimana tuh, Bu, menyikapinya kalau begitu, Bu? Ya, itu saya, Bu. Kalau masalah perkuliahan deh ya, metodenya atau bagaimananya itu adalah tanggung jawab yang bersama. Kita kembali harus ini kan juga dosen pertama juga mengalami yang namanya kuliah daring, baru di semester kemarin kan masih mencari-cari metode. Karena karena tadi istilahnya tidak pernah sama sekali, artinya kan kalau tidak pernah itu menurut Ibu kita belum tahu apakah dia merasa senang atau tidak senang, ya seperti itu. Tapi kalau kayak Pak Riza kan dia dia sukanya memang luring. Tipe kalau dosennya suka luring. Nah ini kalau saya boleh tahu ini mata kuliah apa, Dek? Saya bisa tahu dosennya. Kan mau kok sembunyi-sembunyi apa? Takut-takut. Kita open saja. Ya, Bu, di salah satu mata kuliah di konsentrasi telekomunikasi, Bu. Iya, apa saja misalnya. Sebut saja. Kalau Ya, Bu. Iya, kalau yang mata kuliahnya itu mata kuliah teknologi jaringan akses, Bu. Teknologi jaringan akses bukannya tidak jalan? Jalan yang semester yang lalu, 3A. Yang semester 6, semester 5. Nah, dosennya itu saya sama Bu Andini. Ibu. Siapakah? Ada, Bu. Siapa dosennya? Ibu Merna, Bu. Sama Ibu. Kalau saya enggak jamin mata kuliah. Tapi ada yang di di KRS ada nilainya juga keluar. Oh begitu? Iya. Oh iya. Oke, nanti kita tapi dikasih tugas. Iya ada, Bu, ada aja, Bu, sama materinya juga ada. Oh ada dikasih materi. Iya. Oke. Bu. Harusnya kalau saya sih saya enggak mau ke dosennya ya. Karena satu ini dosennya semuanya rajin. Kalau saya pikir Ibu Andini itu rajin, Ibu Merna juga. Iya, itu Bu, siapa tahu mungkin karena kendala yang online, Bu. Makanya saya enggak tahu karena apa masalahnya saya enggak tahu karena ini yang saya tahu itu mereka itu rajin-rajin. Ya. Nah, kalau ada seperti begitu harus ada satu orang perwakilan yang menghubungi. Dan Bu, bisakah dijelaskan dulu topik ini? Kami tidak mengerti. Misalnya, ya, bisa minta tolong dijelaskan. Atau mungkin, saya juga mungkin juga pernah satu kali mungkin kamu kamu tidak ada yang hadir atau pernahkah satu kali kamu dikontak terus tidak ada yang ini muncul? Kalau yang dari ketua kelasnya, Bu, setiap minggu aja, Bu, sebelum perkuliahan dihubungi. Seperti itu ya? Ya. Oke, kalau begitu harusnya hubungi dosennya. Kalau saya sih ya, hubungi dosennya bagaimana
Artinya dia kasih cukup tugas, tapi dia tidak pernah jelaskan. Bah, mau Iya, begitu kan? iya, Kamu maunya dijelaskan. iya Bu. Nah, kamu maunya dijelaskan. Tidak ada tugas di sekolah, misalnya Ada Ci Bu. di forum. Ada Bu, ada Bu. Nah, kalau kau isi enggak itu forum? Iya, kan di situ yang biasa berdiskusi Bu. Kan. Kok ya itu salah satu. Memang sih apa? Tidak. Iya. Nah, dia harapannya kok berarti model seperti itu. Harapannya adalah diskusi itu di forum. Diskusinya di forum, apa yang tidak ditanyakan diaktifkan di chatting kah, di forum itu ada yang tidak yang mau ditanyakan di situ. Oke. Kalau ibu tanggapannya begitu. Nah, kalau misalnya kamu pengennya diajar ya di penjelasan di Zoom ataukah di Google Meet, harusnya mahasiswa meminta. Karena dan harus tatap muka, nggak harus adalah salah satu metode untuk pengajaran dengan diberikan materinya di situ, kemudian tugas di situ, dan tanya jawabnya di situ. Karena asumsinya bahwa tidak semua mahasiswa punya quote pada saat itu. Ada kuotanya enggak mahasiswa semua? Tidak semua punya, toh? Ya. Kalau mau 16 kali seperti itu, berapa kuotanya mahasiswa yang dipakai? Asumsinya itu dari sekolah itu dibuat hanya untuk itu. Bahwa dosennya itu bisa memantau mahasiswa aktif di sekolah. Karena kalau ada forum, ini kan dia terdeteksi, oh berarti dia pernah baca gini materiku. Kan dia terlihat di situ. Oh ini anak pernah buka, ini tidak. Itu gunanya sekolah. Jadi jangan beranggapan bahwa nanti di Zoom atau di Google Meet baru dikasih kuliah, tidak. Fungsi dari sekolah adalah aksesmu dilihat di situ. Oh ini anak berapa kali akses sekolah, artinya dia buka materi tidak di situ. Jadi ibu tanya dulu sekarang mahasiswa, kamu selalu dibuka ke sekolah? Iya Bu. Nah, kalau suka sering dibuka, kita itu dilihat itu progresnya. Oh ini anak berapa persen keaktifannya di sekolah. Ada yang tidak pernah sekali. Kelihatan itu. Jadi absen itu dosen mengambilnya dari situ. Bukan berarti bahwa di Zoom atau Google Meet baru kamu di absen, tidak. Jadi kalau model begitu dia tidak gitu. Kalau dia pakai model itu ya, menjelaskan begitu di Google Meet, yang kau maunya di Zoom kah? Ya, itu modelnya seperti itu, berarti dia tugas-tugasnya kumpul kah, anunya begitu. Nah, kalaupun misalnya kau mau dijelaskan seperti maumu selama ini kita melalui di kelas seperti itu, kau dijelaskan di Zoom, Google Meet, ya kau mintalah sama dosennya. Di chatting lah di forum itu, biar bukan dijelaskan kami di sini. Intinya di sini komunikasi. Jangan kamu tidak bilang, dosennya kan kalau kau tidak bertanya di forum, dia dosennya menganggap, oh ini anak sudah mengerti nih semua. Karena kalau model kan kayak begini sekarang, saya tidak tahu dari orang kok ini, siapa mendengar saya bicara? Siapa yang 78 orang ini, siapa yang mendengar saya sekarang bicara? Mungkin ada di mukamu di Zoom, tapi
apa nih? Cuman muka saja, enggak tahu kok kemana. Ada yang pergi tidur kah? Ada yang pergi makan kah? Apa bisa meyakinkan saya dari 78 ini semuanya mendengar saya bicara? Hah? Ada enggak? Nah, kenapa dosen malas untuk Zoom atau Google? Salah satunya adalah dosen sudah cuap-cuap banyak begini, tidak ada yang merespon. Capek toh? Makanya kalau kamu mau modelmu adalah dosen juga bicara menjelaskan begini, kok responnya juga baik. Jangan nanti, siapa mau bertanya, siapa mau ini, baru tidak ada respon. Sudah di sekolah saja kamu. Silakan kita forum, pakai chatting. Karena ini tidak efektif di sini, model begini. Kalau di kelas kan kamu dilihat, itu anak tidur, ini anak-anak main. Kalau sekarang mana yang tahu kau tutup semua begini, apa yang kita tahu? Gimana? Oke, dari sisi mahasiswa bagaimana? Itu bisa tadi. Oh ya, oke. Jadi intinya komunikasikan apapun masalahmu, apa keinginanmu, komunikasikan dengan baik sama dosennya di situ saja. Wajar mahasiswa tidak tahu, enggak apa-apa, bertanya. Makanya kan gunanya itu orang belajar. Jangan takut untuk bertanya. Toh? Karena kita semua merasa, mahasiswa merasa tidak efektif, dosen lebih-lebih tidak efektif. Penyampaian tidak. Apalagi untuk mata kuliah dasar yang harus mencatat kayak matematika begitu, kalkul, wah sangat tidak efektif ini, memang. Jadi ini diharapkan mahasiswa yang aktif sekarang untuk model daring ya. Jangan mau disuapi terus seperti itu. Jadi harusnya mahasiswa yang aktif untuk belajar, bertanya, dan sebagainya. Terima kasih, Bu. Iya. Ya. Mungkin masih ada dari teman-teman, silahkan disampaikan. Silahkan Sulfahmi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Zulfan Rizal, angkatan 18. Ya, berkaitan juga dengan Bisa kasih besar suara tak, Dek? berkaitan dengan hal yang disampaikan juga dari para profesor tadi, yang mengenai mata kuliah yang tidak memberikan penjelasan mengadakan pertemuan secara daring seperti Zoom atau Google Meet. Ya, kalau menurut pendapat kami, setidaknya jika misalkan tidak mengadakan pertemuan seperti itu, selain mengupload materi di sekolah pembelajaran saja. Jadi kalau misalkan jika dosen sudah mengupload video, itu artinya sendiri. Jika memang mahasiswanya tidak mengakses itu video pembelajaran, berarti memang itu kesalahan dari mahasiswanya. Jadi mungkin selain mengupload modul pembelajaran, mungkin juga bisa mengupload video pembelajaran di sekolah, Bu. Jadi selain kami, kelebihannya juga mungkin kami juga ketika merasa kebingungan, kami bisa mengulang-ulang kembali video pembelajaran itu. Itu mungkin saran dari saya, Bu.
Gimana Pak Asran dengan ini? Iya, terima kasih. Terkait tentang tadi video pembelajaran. Ya. Kalau kita berbicara tentang video pembelajaran, karena ini kan masih proses peralihan ya dari masih proses daring. Jadi beberapa dosen ini, ada beberapa dosen ini ya, selama melakukan, saya kurang tahu ya apakah semua dosen atau cuma saya saja itu sudah melakukan proses record. Jadi selama saya melakukan perkuliahan itu saya sudah record. Ya, terkait tentang apakah harus membuat video pembelajaran, menurut saya itu ya tergantung dari dosennya ya. Setiap itu dosen punya metode pembelajaran masing-masing dan punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita berbicara tentang materi, itu sebenarnya materi banyak ya. Kalian bisa akses di YouTube, itu banyak sekali ya. Saya juga kadang-kadang belajar dari YouTube ya. Tapi kalau mau berbicara tentang sumbernya berbahasa Indonesia, menurut saya itu memang masih kurang. Tetapi kalau mau cari yang materinya tapi berbahasa Inggris itu sangat banyak sekali tersebar di YouTube tentunya. Jadi menurut saya mahasiswa sekarang dalam proses daring ini ya itu alangkah baiknya ketika memang ada proses perkuliahan itu yang menjadi pokok itu adalah mahasiswa bertanya. Ya, bukan lagi mahasiswa menerima materi, tetapi mahasiswa bertanya dari materi-materi yang sudah mereka dapatkan. Kan sudah diberikan bahwa tiap pertemuan ini, pertemuan satu itu materinya apa, pertemuan kedua apa, kan itu bisa dilihat dari RPS. Jadi mahasiswa itu bisa mencari beberapa literasi terkait tentang materi-materi yang ada, sehingga ketika proses pertemuan di daring itu langsung saja ada proses tanya jawab, bukan lagi proses memberikan materi seperti itu, sehingga hasilnya itu lebih efektif. Seperti itu menurut saya. Kalau mahasiswa masih mengharapkan materi dari dosen, menurut saya itu masih kurang. Kenapa? Pertama, keterbatasan waktu, kemudian koneksi internet juga kita kurang tahu, dan itulah kembali lagi bahwa semua materi-materi yang ada itu sudah ada sebenarnya di internet. Kalian bisa menggabungkan yang mana sih yang bagus, yang mana sih yang menarik, yang mana sih yang lebih mudah dipahami, yang mana sih yang sesuai dengan pemahaman saya, yang itulah yang nantinya ketika ada proses pertemuan daring, itu yang kalian diskusikan dengan dosen. Iya, jadi seperti itu. Jadi prosesnya adalah kalian yang bertanya, kalian yang aktif. Seperti itu. Kalau proses daring seperti itu ya. Kalau proses daring itu seperti itu. Jadi bukan lagi bicara tentang harus dibuatkan video seperti ini. Menurut saya untuk proses pembuatan seperti itu memang butuh waktu. Butuh waktu. Dan ini masih proses peralihan. Dan ini masih proses peralihan 1 semester ya. Masih 1 semester. Mungkin di semester yang akan berjalan nanti di akhir 2020-2021 mungkin sudah ada yang dosen-dosen membuat video pembelajaran, tetapi menurut saya bisa saja ada, bisa saja tidak, karena materinya kan mata kuliahnya kan berbeda ya, berbeda. Mungkin 1 tahun ke depan baru mungkin bisa ada video pembelajaran seperti itu. Jadi menurut saya efektif dengan tidaknya itu tergantung dari orangnya ya, karena setiap karakter mahasiswa berbeda-beda, tinggal mahasiswa harus mempelajari karakteristik setiap dosen seperti apa. Dan saya harapannya adalah jangan terlalu berharap materi-materi dari dosen ya. Kalian bisa mencari tahu banyak sekali sumber-sumber materi yang ada di internet, yang menjadi tugas dosen di sini adalah sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitator menghubungkan seperti ini hubungannya dengan A, ini hubungannya dengan B, seperti itu. Jadi harapannya nanti untuk daring selanjutnya jangan lagi ada keluhan-keluhan seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita lebih aktif, mahasiswa aktif bertanya ke dosen, sehingga dosen itu bisa memberikan atau memfasilitasi terkait tentang pemahaman dari mahasiswa. Kalau berbicara tentang itu tadi ya, kita akan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Salah satunya itu pembuatan video, memang kalau memungkinkan, karena kita tahu sendiri untuk proses pembuatan video itu tidak mudah ya, tidak mudah, banyak sekali faktor. Yang pertama adalah kamera. Kamera kita ini sudah bagus nggak? Kualitas 4K seperti itu, 4K pembuatan video itu bisa memakan waktu, walaupun videonya 10 menit itu bisa memakan waktu sampai 4-5 jam untuk proses pengeditan saja. Tapi kalau hanya proses membaca, kemudian tidak ada proses interaksi di situ, mungkin ya biasa-biasa saja hasilnya. Jadi seperti mungkin kalau saya mohon maaf ya, mahasiswa presentasi mungkin bisa seperti itu saja hasilnya. Jadi agak kurang memuaskan. Jadi kalau mau
mau dibilang berkualitas ya tergantung lagi ke mahasiswanya seperti itu ya. Jadi setiap orang dan juga karakteristik dosen itu punya metode pembelajaran yang berbeda yang menurut mereka efektif untuk diterapkan. Jadi bisa melakukan apa namanya beradaptasi terkait tentang seperti apa sih dosen seperti ini dosennya. Jadi harapannya adalah kalian tetap berkomunikasi, menanyakan apa-apa yang kurang penting sehingga kalian tidak kecewa ya, karena selama ini kan kita sudah memberikan fasilitas, silahkan menghubungi. Dengan proses daring ini kan dengan sekolah juga kan tidak membatasi waktu, bisa sampai 24 jam. Yang penting itu masih bukan di waktu libur ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang efektif dengan tidak adalah bagaimana sih kita melihat peluang yang ada di hadapan kita ini. Saya harus bahwa selama kita daring ini kita bisa mengakses banyak perkuliahan-perkuliahan di luar sana, di universitas-universitas lain sampai melakukan kuliah umum, kita bisa ikut dari situ, kita bisa belajar dari situ, kita bisa banyak mendapatkan ilmu, bukan hanya dari dosen. Jadi harapan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan nanti pada saat kalian perkuliahan, itulah yang kalian tanyakan dan untuk memperjelas pemahaman kalian. Saya harapkan seperti itu. Terima kasih. Tambah Pak Sran. Oh ya, silakan Pak Ikhlas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru. Oh iya, ada Pak Ikhlas. Oke, silakan. Di sini juga baru ada Pak, ada Profesor sampai Bu Andini yang mendengar ya. Oh, Iya. Karena saya juga baru baca WA makanya gabung. Iya. Ini saja kan sering kalau saya kasih kuliah waktu tatap muka, saya selalu bilang ke mahasiswa. Makanya hanya kalian yang dikasih ke gelar maha, dosen saja tidak ada mahanya, kecuali Pak Faisal mungkin maha guru. Sudah dikasih. Maha, sedangkan siswa saja banyak PR-nya, apalagi sudah maha berarti ya bagaimana siswa berarti orang belajar ya, berarti dikasih gelar maha berarti yang betul-betul belajar. Istilahnya, dan apalagi ini sudah umurnya 20-an tahun, istilahnya sudah bukan ABG. Nah, waktu SMA mungkin SMP disuapin ya, tinggi itu ya sebenarnya bukan lagi orang yang mau disuap, orang bahasan udah disuapin atau sesuatu mau dikasih ini. Nah, kecuali yang masalah teknis sekali. Nah makanya itu ya dalam pendidikan perguruan tinggi ada namanya LBE apa basic education pakai lab atau ada juga siswa dasar siswa sendiri yang cari atau bagaimana. Itulah kondisinya, maksudnya kalau memang dosen kurang kasih ya itu dipikir kembali bahwa 4 tahun saya ada di sini tujuannya sebenarnya mau apa ya, mau dapat kalau keluar mau dapat kerja ya, kalau memang kurang didapat ya dicari sendirilah, kan begitu kondisinya, bukan sekedar menunggu dosennya atau apa dikasih dosen ya hanya sekedar cari nilai, tapi tadi dipikir juga bagaimana. Dan sekarang beda dengan nasib saya dulu saya juga mengalami kayak ada mahasiswa ya, dosen tidak hadir, lebih parah lagi tidak ada informasi, dimaksa dapat informasi itu. Nah sekarang aduh tinggal tangan jempol atau tangan apa terserah mau tangan apa pakai, tinggal mengklik itu Google, ada semua di situ. Kayaknya itu sudah maha ilmu pengetahuan situ. Ada semua. Beda kalau zaman saya dulu sudah itu tadi betul-betul sudah sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Nah, kalau adik kan sekarang belum jatuh tapi ya dikasih malahan banyak cemilannya, banyak apanya, tapi banyak orang yang maksudnya sudah tersedia mau belajar dari tempat tidur, mau belajar dari terserah mau di Gunung pun sekarang kan sudah belajar kan, banyak teman-temannya tidak ke kota sudah bisa belajar, tidak perlu ini. Nah itu ya maksudnya sudah istilahnya bukan lagi zaman-zaman yang mau disuap, tapi ya tadi istilahnya sudah ada inisiatif untuk belajar sendiri, apalagi ada saya tahunya elektro itu kan tidak sembarangan, saya tidak tahu sekarang tidak sembarangan orang masuk, istilahnya ya tinggi lah, maksudnya tinggi daya nalarnya, daya emosional untuk saling berkompetensi tinggi lah. Nah karena manfaatkan itu tadi untuk berpotensinya, istilahnya mau cari sendiri ya, ada inisiatifnya, bukan hanya dosennya harus, kalau dia tidak mengajar dosennya harus bikin
bikin apa kah? Bikin film, bikin apa video atau apa? Nah, nggak perlu ya. Sebenarnya begitu semua karakter dosennya. Nah, apalagi mungkin kalau saya juga, biar kalau Pak Faisal itu betul-betul rajin. Pak Asran juga. Kenapa saya? Aduh, kayaknya saya tiba-tiba dosen-dosen lama kayak. Nah itu istilahnya kalau saya itu selalu berpikiran, nah, masa sih mahasiswa tidak ada inisiatif untuk cari. Nah, makanya saya tunggu juga respon dari mahasiswa. Kalau tidak ada yang bertanya ya mungkin kata tadi. Kalau tidak bertanya saya biarkan juga karena ya, masa saya mau ingatkan terus ini. Tapi ada juga saya kasih gitu, saya kasih bahan. Tapi pas saya tes, ternyata belum dibaca, belum apa ya? Bagaimana itu? Itu tadi ada dibilang Ibu Dewi, bagaimana Kak sudah bosan dosennya ini? Ternyata ya begitu. Ternyata mahasiswanya sendiri yang tidak baca. Sudah dikasih lewat WA atau apa semua. Ini bahannya. Tidak masuk di sekolah di WA juga. Tapi pas ini tidak dibaca juga ternyata. Atau malahan bilang Pak, bahannya bagaimana Pak? Bisa dikopi kembali Pak, bisa dikirim kembali ya. Itu kan sama saja. Kalau saya dah apa itu ya saya cuekin aja. Ini ya, itu tadi Mas. Bukan jangan salahkan dosen, mahasiswa juga boleh ya. Itu dia ya, maksudnya kembali lagi bahwa umurnya bukan umur yang SMP, SMA tapi sudah ya itu tadi dikasih gelar maha. Nah, saya pun sudah tinggalkan itu maha itu. Nah itu saya pun sudah maha itu saya tinggalkan, tapi saya juga tetap belajar sekarangnya. Maksudnya saya tidak pernah berhenti belajar, apalagi Google sekarang, waduh. Kayaknya saya ini depan komputer terus ini, makanya muka-muka saya ya selama ini di depan komputer ya. Google terus, saya lihat terus ini. Nah, itu saja. Saya mungkin sampaikan bahwa kembali lagi ya inisiatif sendirilah. Kalau memang kurang ya bagaimana caranya. Diingat sendiri bahwa 4 tahun ke depan saya mau apa, itu saja. Terima kasih. Ya. Pak. Ini Pak, ada dari angkatan 2019 bertanya via chat. Saya bacakan. Ini terkait praktikum yang telah berlalu namun dilaksanakan secara daring dengan metode pemberian data untuk diolah oleh praktikan. Apakah kemungkinan ada solusi dalam memahamkan praktikan untuk terampil dalam pengambilan data dengan menggunakan alat praktikum? Ini Pak, terkait lab kemarin yang langsung dikasih data, Pak. Apakah ada solusi bagaimana memahamkan praktikan terkait pengambilan datanya, Pak? Terkait penggunaan alat praktikum. Langsung Pak Asran. Karena kayaknya itu termasuk juga nanti saya mau terapkan ini di lab saya begitu. Masalahnya sekarang langsung jawab Pak Asran. Nah, ya Pak Ibu Dewi minta maaf. Aduh, bagaimana ini? Sekarang pun kita mau masuk kampus dilarang. Mungkin tidak dilarang, tapi kalau mau datang gabung-gabung bagaimana Kak? Masalah bisa saja saling mencurigai kan. Saya juga kayaknya kalau praktikum paling 5 meter saya lihat saja. Bagaimana itu? Istilahnya sekarang nggak tahu lah bagaimana Kak. Sedangkan orang ke masjid sekarang kan orang pada ragu-ragu, apalagi praktikum itu. Nah makanya itu dikasih. Nah itu tadi salah satu metode pembelajaran. Ya mungkin dikasih simulasi, baru dikasih data-data, kemudian diolah. Ya itulah salah satu kreativitas. Gara-gara muncul ini pandemi. Ya mungkin juga kejadian ini mungkin juga berlaku, mungkin kenapa orang Eropa itu maju-maju semua. Kita tahu di Eropa itu daerah gunung-gunung bersalju atau apa, mungkin karena keterbatasan tempat, makanya dia kreatif kan. Ini. Nah itu juga gara-gara pandemi ini muncul kreativitas. Ya, karena tidak bisa kumpul-kumpul ya terpaksa dikasih data saja untuk diolah, ya itulah kreativitasnya. Nah makanya itu kembali ke perhatikan. Kalau merasa kurang, ya bisalah ada keaktifan untuk minta ke asistennya atau minta ke dosennya untuk menjelaskan. Tapi tadi juga ya, jangan juga terlalu memaksakan dosen itu menjelaskan atau asistennya. Ya, tapi mintalah bagaimana caranya merayu-rayu. Ya, istilahnya bagaimana secara ininya. Ya itulah tadi salah satu bentuk kreativitas supaya praktikum tetap berlangsung. Ya, ke ini ya. Maksudnya kami mungkin juga minta maaf sebenarnya mau secara langsung berhadapan langsung untuk praktikum, tapi itu tadi kendala ya itulah masalah pandemi ini ya istilahnya
Dosen tidak tahu apakah gara-gara orang yang bikin virus ini atau bagaimana. Ya tadi ini salah satu kreativitas. Ya kalau memang orang yang bikin berarti salah satu kreativitas orang membuat kita nah, itu tadi ya kembali. Ya itu tadi ya maksudnya ini karena kreativitas untuk menghadapi pandemi ini makanya muncul ya ide begini maksudnya dikasih hanya simulasi setelah itu ya bagaimana mengolahnya. Karena kendala terus ya ini muncul lagi edaran ada tadi ya bahwa seluruh kegiatan di Unhas dari ini langsung rektor bukan lagi fakultas ya sampai tanggal 23 sampai tanggal berapa ini 10 hari ke depan tidak boleh lagi ada kegiatan di kampus WFH lagi. Nah, mungkin begini terus ya karena kita tidak tahu ke depan bagaimana. Itu ya itu kembali ke pasrah. Ya, terima kasih. Saya mau menambahkan ya. Jadi terkait tentang kok kenapa sih kita cuma dikasih data terus kita olah, mungkin itu cukup teorinya dulu aja ya, kalian mempelajari teorinya, mungkin ketika insya Allah dalam waktu dekat pandemi sudah berakhir ya kalian bisa meminta apakah itu kepada kepala lab atau secara tertulis ke departemen terkait tentang kami ingin melakukan praktikum simulasi seperti itu, bukan lagi praktikum ya tetapi hanya simulasi saja. Iya, jadi mungkin yang saat ini kalian terima itu hanya mungkin teorinya saja dulu kalian olah, mungkin nanti untuk ketika pandemi sudah berakhir barulah kalian bisa langsung secara praktek. Jadi mohon bersabar terkait tentang hal ini. Dan satu hal lagi yang saya ingatkan adalah ketika pandemi berakhir kalian bisa mempunyai peluang untuk meminta bantuan karena kan tidak satu semester full itu ada praktikum ya. Biasanya praktikum itu biasanya ada di pertengahan ataupun di akhir semester baru biasa diadakan praktikum. Jadi mungkin di awal perkuliahan atau mungkin pada saat hari libur itu kalian bisa bersurat apakah itu kepada ketua departemen atau ke kepala lab untuk melakukan simulasi tentang praktikum ya. Jadi bukan praktikum lagi tetapi simulasi dan mungkin dilakukan ada beberapa shift sehingga semua mahasiswa yang pernah ikut sudah mengambil mata kuliahnya itu bisa lagi untuk mengulang terkait tentang praktikum itu, dalam hal ini praktiknya seperti itu. Jadi bukan lagi teori. Jadi saat ini teorinya saja. Jadi itu kembali lagi ketika ada suatu permasalahan maka secara otomatis kita itu akan mencarikan jalan keluar ya, alternatifnya seperti apa sih agar ini bisa berjalan seperti itu. Jadi kita tidak bisa berpikir ideal, berpikir kita mencoba secara realistis seperti apa sih yang bisa kita lakukan saat ini, karena jangan sampai ini nilainya akan tertunda jika kita tidak laksanakan, karena kita tahu sendiri selama kita menunda sebuah mata kuliah atau praktikum maka secara otomatis di semester selanjutnya itu pasti akan menumpuk seperti itu. Jadi itu salah satu alternatif yang diberikan oleh apakah asisten atau kepala lab seperti itu. Jadi untuk ininya ya mohon bersabar saja. Intinya ada solusi terkait tentang kalau tidak sempat itu tadi tidak sempat praktek secara langsung bisa langsung nanti silakan bersurat saja untuk melakukan simulasi tentang praktikum ataukah tadi yang sempat disebutkan Pak Ikhlas mungkin dibuatkan video simulasi mungkin kalau mungkin itu cukup, tapi menurut saya mungkin ya tergantung dari setiap mahasiswa apakah itu efektif atau tidak. Ya, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, ayo, Abe deh, nah Ibu mau tambahkan sedikit, ya. Halo. Ya Bu. Jadi kan ini sekarang kondisi pandemi ya sekarang. Sebenarnya kita juga dosen tidak ada yang mau menjalankan namanya praktikum. Karena kan praktikum itu beda dengan teori ya. Tapi karena kondisi seperti ini, timbullah kreativitas daripada dosen. Untuk ada yang mau menjalankan walaupun secara daring. Nah, dibuatlah model seperti itu ya. Jadi itu salah satu bagaimana supaya mata kuliah ini bisa jalan. Nah, kalaupun misalnya masih mau nanti, misalnya kayak tadi cuma data yang dikasih, tidak tahu bagaimana cara mendapatkan data itu. Nah, kalau dalam kondisi nanti normal, ya, kalau kondisi normal, praktikum tersebut jalan lagi, kalian bisa lagi daftar. Bisa. Untuk mengambil mata kuliah praktikum itu, memperbaiki
yang kamu walaupun mungkin nanti enggak di KRS kan kalau sudah ada nilainya ya, cuman sekedar mau tahu, bisa seperti itu deh. Ya, jadi itu tidak menutup kemungkinan. Jadi silakan kalau bagi yang merasa kurang dengan Oke, saya kira itu saja ya Ibu tambahkan. Ibu. Apakah masih ada dari angkatan 2019 yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait kegiatan laboratorium? Cek moderator, izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rianto dari angkatan 2018. Itu tadi Bu, yang mengenai praktikum, apakah di semester depan itu sistemnya itu sudah boleh melakukan praktikum di laboratorium atau masih tetap nanti hanya seperti Karena ini terkait lagi ya sudah sebut ada masih tetap WFA ya. Artinya kemungkinan untuk praktikum di lab kecil lagi. Kecil kemungkinan untuk secara luring. Jadi kemungkinannya adalah tetap masih daring. Kalau dosennya mau menjalankan praktikum itu. Jadi kemungkinan daring lagi nih. Sekarang kondisi pandemi seperti ini makin meningkat, kayaknya kan tadinya kita perkirakan semester depan sudah luring ya. Tapi kayaknya kondisi begini kayaknya dinilai 1 semester. Seperti itu. Oh iya, makasih Bu. Ya kecuali kayak kemarin itu di akhir-akhir ya, akhir-akhir semester, kondisi mulai membaik misalnya, kan diminta bagi siapa yang mau praktikum harus ada izin dari orang tua atau surat keterangan orang tua ya, bukan wajib, tapi siapa yang mau datang. Karena resiko ya ditanggung sendiri kan. Departemen nanti dikira di sini mendapatkan COVID itu atau bagaimana ya, harus tanggung jawab sendiri. Makanya ya harus ada surat izin dari orang tua bahwa diizinkan untuk ikut masuk kampus untuk praktikum. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat kondisi lagi. Tapi untuk kondisi seperti ini, sekarang kayaknya kemungkinan sangat kecil untuk bisa praktikum secara ini di kampus, secara langsung ya. Terima kasih Bu. Mungkin izin bertanya lagi. Yes. Mengenai mata kuliah yang akan diambil semester ke depan itu Bu, apakah ada sistem kurikulum baru nantinya Bu mengenai mata kuliah yang akan diambil? Karena ada beberapa teman-teman itu juga yang mendengar bahwa sudah ada kurikulum baru sehingga ada beberapa mata kuliah yang diwajibkan untuk diambil bagi mahasiswa, dan mungkin apakah ada perubahan seperti itu Bu atau masih tetap kurikulum seperti yang lama Bu? Yeah. Kurikulum belum berubah Dana, masih yang lama. Ibu langsung jawab. Jadi memang kita sementara bikin draft kurikulum baru, tapi belum bisa dijalankan karena itu masih prosesnya masih lama, masih harus melalui senat fakultas, senat universitas, baru bisa diinikan. Seperti itu. Jadi sekarang masih kurikulum lama deh ya. Nah, oke. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Apakah masih ada pertanyaan dari
teman-teman yang bergabung di room. Ini Bu, mungkin bisa dijelaskan Bu yang pengaruh akreditasi terhadap perkuliahan Bu. Kenapa? Sekarang tuh, Prof tuh jam 2 waktunya. Ada semua kayak di kampus ini. Faisal, Prof Safar, Ibu Andini. Di kampus semua, Bu. Iya, ada di kampus ini. Kurikulum, Pak. Oh, Ya, kurikulum. ini bahas kurikulum baru ini. Oh, Yabi sama Yabi. Biar kita dilarang masuk kampus, masuk aja ke ini. Saya mengajak dulu nah. Tapi Bu, mungkin Bu bisa dijelaskan terkait ini Bu, pengaruh akreditasi ABET Bu terhadap perkuliahan. Oh, disuruh Kak pindah tuh. Iya, ya, oke saya pindah. itu sambil ini tunggu Ibu Dewi lebih ya. Itu akreditasi. Apa kan? Dulu sebelum ada itu ABET, ada akreditasi apa dari Dikti. Nah, salah satunya itu dulu diaplikasikan Iangan kan apa akreditasi A, B, ya kan itu ya. Dulu apa ini kayaknya masih berlaku kayaknya. Contohnya Pertamina. Ada persyaratan kalau waktu mau diterima itu alumninya itu harus minimal akreditasi A, berarti bukan minimal lagi. Berarti A kalau mau masuk Pertamina. PNS pun atau masih berlaku kayak itu minimal B. Akreditasi yang kan bukan ABET, yang Dikti. Nah, Ban PT, yang ban PT iya. Yang ban PT. Istilahnya apakah sekarang sistem akreditasi atau sertifikasi lah istilahnya. Maksudnya tersertifikat. Ya, sama pun adik-adik nanti kalau baru dikatakan sebagai orang insinyur elektro atau sarjana elektro kalau sudah ada ijazahnya kan. Nah, ijazah maksudnya itu sama juga ini. Baru dianggap departemen ini berkualitas sertifikatnya ya. Tapi tadi sertifikat itu apa itu ya? Itu yang berupa akreditasi. Nah, itu tadi dianggap ya, mungkin kalau Pertamina mungkin anggap bahwa berarti kalau sudah akreditasi A berarti itu sudah tinggi apa kualitas tinggi lah secara ininya. Ya. Ya itu yang saya bisa ini kembali ke Ibu Dewi yang mungkin kalau masalah ABET. Oh, iya. Oke. Sebenarnya kan ini intinya apa sih mahasiswa mau tahu kenapa kita sudah akreditasi A, B, oh perkuliahannya seperti itu Ji juga. Kayaknya begitu mengarahnya ya. Kok saya tangkap dari sisi mahasiswa. Ya. Ya, kenapa model perkuliahan tak seperti itu Ji? Karena kita sudah akreditasi A ini. Nah, atau ABET. Yang dinilai itu kalau akreditasi adalah secara administrasi. Ya. Administrasi dikoneksikan dengan di lapangan. Nah, yang kita laporkan pada saat akreditasi itu adalah yang kayak kurikulum tak bagaimana. Terus mata kuliah tak, portofolio dosen itu ada mata kuliah. Makanya dengan kita mengikuti akreditasi sebenarnya itu salah satu cara untuk mengupdate metode pembelajaran yang akan diberikan oleh dosen. Ya. Tadinya dosen sebenarnya yang agak malas-malas kan ada akreditasi itu kan dinilai juga. Harus berapa kali minimal ya. Salah satu kriteria berapa kali itu ya, nah itu jadinya menjadi rajin. Metodenya seperti apa? Nah, itu muncullah di Sikola, ada Sikola sekarang ya, ada Sikola sekarang itu
untuk supaya data-data itu materi dosen ada terekap di situ, misalnya apa saja. Jadi itu salah satu pengaruh dampak dari akreditasi, model akreditasi. Jadi bukan hanya ke mahasiswa, tetapi juga ke dosennya. Nah kan kalau dosennya bagus juga, kan dampaknya juga ke mahasiswa. Seperti itu. Nah ke mahasiswa dampaknya juga apa? Adalah lulusannya nanti, kalau kalian kan belum ya, kalau lulus nanti ditanya, universitasmu akreditasi apa? Fakultasmu akreditasinya apa? Prodimu akreditasinya apa? Karena kalau kita ada perusahaan yang hanya menerima kalau akreditasi A, misalnya ya kayak PLN, dia ditanya akreditasinya apa? A, baru. Selalu itu bertanya akreditasimu apa? Gitu. Jadi itulah dampak daripada akreditasi. Jadi selain untuk memperbaiki administrasi yang ada di departemen, ya secara administrasi juga, jadi semuanya apakah dari sisi staf, dosen maupun mahasiswa. Seperti itu. Saya kira itu. Kalau ABET, masalah ABET-nya ini kan, ABET itu karena kita baru diakui baru 2 tahun. Kita belum akreditasi full. Nah, kalau kita sebenarnya sudah bisa dicantumkan di ijazahmu nanti bahwa terakreditasi ABET. Nah, masalahnya sekarang, kalau kita sudah akreditasi ABET, itu harusnya mahasiswa itu bahasa Inggrisnya juga bagus. Namanya juga ABET, internasional ya. Nah, sekarang dari sisi mahasiswa harusnya, kalau kita akreditasi ABET, perbaiki bahasa Inggris. Jangan sampai kita keluar, ada itu akreditasi ABET terlengket di ijazah, baru bahasa Inggrisnya tidak. Bagaimana? Nah ini juga, ya, kan itu salah satu juga yang menjadi penilaian kan, walaupun karena kita kemarin kalau pada saat visitasi yang dikumpulkan ini anak-anak yang bahasa Inggrisnya bagus, teman-teman tak, yang bahasanya bagus dari dipanggil untuk diwawancarai semua, ya. Nah sekarang kalau misalnya sudah ada tertempel di ijazah bahwa akreditasi ABET, terus kita wawancarai nanti pada saat kerja dan bahasa Inggrisnya tidak bagus, dampaknya apa kira-kira? Pasti prodi tak lah yang kena. Nah, jadi bagaimana kita membenahi diri masing-masing dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen, seperti itu. Harus tetap walaupun pasif bahasa Inggris, tapi tetap harus bisa ya, seperti itu untuk menjelaskan nanti. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita terima ini. Kalau di sisi perkuliahan saya pikir tidak terlalu ini, namanya juga kita pasti bahasa Indonesia, tidak mungkin bahasa Inggris kan di perkuliahan. Gitu. Jadi ini saya minta juga kerjasamanya dari adik-adik mahasiswa supaya tetap belajar juga bahasa Inggris ya, walaupun pasif, ya paling tidak minimal pasif. Kalau bisa juga aktif ya lebih bagus lagi ya. Nggak usah selancar natif, yang penting mengerti apa yang orang ngomongkan, bicarakan. Yang jelas akreditasi itu banyak manfaatnya deh. Nanti kalian rasakan kalau sudah lulus nanti itu melamar kerja ditanya akreditasinya apa, prodimu akreditasinya apa. Sekarang kamu belum rasa sebagai mahasiswa, ya. Tapi sebenarnya dengan akreditasi ini kita punya lab lengkap loh sekarang. Karena akreditasi kita jadi sudah ada K3 di setiap ruangan lab, sudah ada ini kan di ruang kuliah itu ada perangkat K3-nya. Itu semua akibat dari akreditasi itu.
kita melengkapi, berbenah diri untuk memperbaiki kebutuhan itu yang ini. Lab-lab itu diperbaiki semua dengan akreditasi itu kita memperbaiki lingkungan perkuliahan juga seperti itu. Iya Bu. Iya. Ibu ada dari peserta yang via kolom chat bertanya Bu, apakah ada fasilitas dari departemen yang memfasilitasi peningkatan kemampuan bahasa Inggris Bu dari mahasiswa Bu? Oh kok dari bagaimana Pak Asran? Pak Asran mungkin bisa jawab Pak Asran. Kalau berbicara tentang fasilitas, sebenarnya itu ada sebenarnya UKM yang ada di fakultas ya terkait tentang itu. Kalau mau seperti itu ya silahkan aktif untuk mencari tahu apa sih UKM yang ada di fakultas. Salah satunya kalau nggak salah welcome ya, kalian bisa ikut di situ untuk lebih meningkatkan kalian punya wawasan berbahasa Inggris. Jadi ada memang tingkat fakultas. Kalau mau lagi lebih bagus mungkin bisa tingkat universitas ya. Jadi silahkan mencari tahu terkait tentang UKM apa saja sih yang bergerak di bidang bahasa Inggris. Ya, jadi sebenarnya kalau tingkat departemen itu kecil skopnya ya. Jadi silakan dicari ada kok itu. Kalau nggak salah welcome ya di tingkat fakultas. Kalau tingkat universitas saya kurang tahu ya. Jadi silakan dicari tahu terkait tentang itu. Yang kemarin programnya Pak Ili itu apa tuh Pak? Dengan apa? Oh, itu Britain Bu. Iya. Itu. Ya, jadi kemarin itu kan untuk mahasiswa baru dan untuk beberapa juga mahasiswa. Saya kurang kemarin itu sebenarnya bukan gratis ya, cuman ada pengurangan, ada subsidi. Ada diskon, ya? Iya ada diskon, ada subsidi. Cuman kemarin kita sudah coba untuk melakukan sosialisasi, cuman ya kurang efektif ya. Jadi banyak yang tidak mendaftar gitu. Jadi harapannya nanti bagi mahasiswa yang merasa kurang, silakanlah dimanfaatkan ketika ada momen-momen kegiatan-kegiatan seperti ini untuk selanjutnya kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian ya. Kalau berbicara tentang itu sebenarnya banyak kegiatan, tinggal bagaimana kalian aktif. Kalian bisa bertanya ke himpunan mungkin, kalau tidak himpunan masih kurang ini informasinya bisa bertanya ke saya. Nanti saya akan coba untuk mencari tahu terkait tentang UKM apa saja sih yang ada yang terkait tentang atau program-program apa saja sih yang ada yang di kemahasiswaan terkait tentang peningkatan skill, baik itu mungkin kepemimpinan dan juga terkait tentang skill soft skill dan hard skill ya. Salah satunya itu ya tadi bahasa Inggris. Sebenarnya kita sudah punya banyak, cuman mungkin kurang tahu atau mungkin ke skip ya. Jadi harapannya nanti bisa nanti di himpunan mungkin nanti akan beberapa kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan akan saya forward ke mahasiswaan. Jadi harapannya ini mahasiswa bisa lebih aktif terkait tentang kegiatan-kegiatan kalau mau ingin meningkatkan kemampuan ekstrakurikulernya seperti itu. Jadi tingkat departemen tidak ada ya, tidak ada. Itu tingkatnya fakultas ya yang ada. Baik Pak. Apakah masih ada penyampaian dari teman-teman, pertanyaan, saran mungkin? Ya ini angkatan 2018 ada yang ambil program ini enggak? Merdeka Belajar? Ada Bu. Berapa orang? Kalau enggak salah Bu, yang kemarin ada 8 orang Bu. Oh yang kemarin, yang ini nanti yang mau ini jalan ada enggak? Tapi Bu, program Bangkit Bu. Iya, yang Bangkit. Sampai sekarang Bu, dari angkatan 2018 sudah ada 5 orang Bu yang mendaftar. Sudah ada 5 orang? Iya Bu. Itu kan ya itu kalau program Bangkit kan itu khusus mata kuliahnya ya? Iya Bu. Yang cloud computing apa lagi? Machine learning Bu, sama Android development. Iya, Android development. Nah itu Ibu kan lagi nyari bikin penyetaraannya itu. Kalau cloud computing kan memang ada ya di kurikulum kita ya.
Dan itu ini yang mau mengarah ke pilihan paket TK nanti ya, yang ambilin atau tidak. Nah itu juga. Jadi kemungkinannya bisa disetarakan dengan nanti daftar. Ibu mau tahu datanya dulu yang program bangkit nanti siapa-siapa yang ambil. Karena kayak cloud computing itu kan dia di semester ganjil kita ya. Nah ini kan sekarang semester genap. Terus ini juga di semester ganjil deh, jangan semester genap. Jadi kemungkinannya nanti nilainya disimpan baru untuk semester depan. Atau kalau tidak, karena itu juga harus ditahu bahwa kalau ada yang sudah misalnya dari program lain yang ambil, misalnya yang paket misalnya energi atau telkom yang ambil, terus mau tetap mau ambil itu untuk penambahan wawasan gitu ya, bisa sebagai mata kuliah pilihan nanti, pilihan bebas dianggap ya. Seperti itu penyetaraannya ya. Jadi harus per case nanti mahasiswanya dilihat. Bukan berarti sama setiap mahasiswa ya. Jadi itu mungkin jadi perhatian juga deh. Yang jelas bisa sebagai pendamping ijazah juga. Kalau memang cuman ini bisa sebagai pendamping ijazah ya. SPI. Ya. Saya kira itu saja ya, Ibu bisa tambahkan untuk program bangkit. Ya, Bu. Ya. Dari teman-teman, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Mungkin dari angkatan 2019. Kalau tidak ada ya udahlah, sudah ini saya tutup ya. Ini Bu, ada di kolom komentar lagi Bu bertanya. Tentang program bangkit Bu. Jadi bagaimana untuk pengisian KRS-nya Bu? Nah ini, karena kalau penyetaraannya itu, nanti yang mau isi bangkit ini menghadap ke Ibu ya. Oh iya Bu. Komunikasikan dulu ke Ibu. Nanti kita lihat apakah untuk yang semester ganjil, karena tadi saya bicara sama Pak WD 1, apakah bisa lagi di sistem, ataukah kalau tidak berarti nanti kita tanya. Sementara saya diskusikan sama cari jalan dan Pak WD 1. Kalau yang paket dianggap sebagai pilihan bebas sih tidak masalah ya, disetarakan dengan pilihan apa saja bisa gampang. Tapi yang kalau disetarakan dengan mata kuliah itu yang tersaji di semester ganjil itu yang agak salah. Jadi silakan sebelum mengisi ketemu Ibu dulu yang mau ini program bangkit ya. Ya. Kan diperpanjang sampai tanggal berapa? 18 ya? Tanggal 14 Bu. 14 ya. Oke. Terus langsung semester pindah kuliah. Ya. Enggak, karena dia 3 mata kuliah, Pak. 3 mata kuliah saya pikir. Iya 3 mata kuliah, baru itu mata kuliah kayak informatik gitu. Jadi kita anunya adalah yang IT, TK. Bu, ya. Iya, yang IT gitu. Jadi
Makanya saya mau tahu dulu siapa-siapa ini yang mau ambil. Apakah memang base dasarnya ke situ atau bagaimana? Kalau 2018 kan belum ambil, sementara ambil paket pilihan, toh? Ya, Bu. Apakah dia sudah ambil nggak semester kemarin? Ataukah dia mau menambah saja ya? Itu kan berarti dia bisa jadi pilihan paket bebas, toh? Ya, seperti itu. Jadi case-nya tiap orang bisa beda-beda. Karena modelnya lain ini, karena dia harus memilih dosen pembimbing. Nggak kayak Merdeka Belajar kemarin, nggak. Bebas, nggak ada kita memilih. Pokoknya universitas ini kita masuk, kita mata kuliah ini, silahkan. Kalau ini dia harus memilih dosen pembimbing, dan dosen pembimbing itu apakah setuju dengan menerima dia atau tidak, itu lain lagi masalahnya gitu. Pembimbing di mana, Bu? Di sana atau di sini? Kan itu dosen pembimbing yang mendaftar. Oh, ya. Jadi dosen itu mendaftar juga. Jadi kemarin itu yang saya tahu mendaftar adalah Pak Niswar, Pak Amil yang saya tahu ya. Oh, yang IT ya, Bu ya. Iya. Ya banyak peminatnya. Iya, yang itu. Nah, mereka itu ternyata ada juga mahasiswa dari prodi matematik yang ambil yang sistem komputer. Oh ya. Yang ambil. Nah, ternyata Pak Niswar tolak. Ya. Ditolak karena dia pilih pembimbing karena Pak Niswar tidak kenal itu anak. Ya. Itu kan juga karena kan mereka ada dasarnya apa kan sudah lulus ini dengan mata kuliah ini gitu. Dia ada anunya begitu. Ya, Bu. Persyaratannya seperti itu. Nah, kalau syukurnya kita karena yang mengajar mata kuliah itu kan dia juga di sini. Ya. Dia kenal jika kita anak elektro kan. Ya, Bu, ya. Ya, seperti itu. Tapi ada juga dosen lain, pasti dari dosen universitas lain, karena nanti yang memberi nilai dosen pembimbing yang ditunjuk itu. Yang dia mahasiswa memilih dosennya sendiri, dosen pembimbing. Ya, ya. Iya. Tapi yang ambil bangkit nanti siapa tahu lebih rajin nanti ikut di kuliah bangkit dari. Ya, boleh begitu. Pasti ini kacau nih. Karena kan seperti itu. Iya. Makanya. Iya itu Miko, anak-anak kan seperti itu biasanya toh. Iya, Bu. Iya, tapi enggak boleh begitu juga karena ya model sekarang ini harus ada bukti semua tuh. Ya. Malas di situ ya. Kayak kemarin sama saya itu ada yang enggak ikut ujian. Ya. Dia sudah tahu dirinya pakai beasiswa bidik misi. Di akhir dapat E, itu sama saya tidak bisa kebijakan Bu bilang ini saya tidak ikut ujian loh. Kenapa kau tidak ikut ujian? Tugasmu juga tidak ada. Iya. Ibu kan cuma bukti dari sekolah dari pada saat Zoom, Google Meet ada absen. Ya minta kamu rajin juga. Malas ya. Ya, Bu. Iya, seperti itu. Terutama itu yang bidik misi. Jangan lagi saya bidik misi, Bu. Saya tidak terima nantilah urusanmu. Malas. Ya. Sudah tahu dia dirinya bidik misi itu ketat kan? Iya, Bu. Malas lagi. Ya, Ibu tidak mau itu. Berusaha lagi. Iya. Merugikan orang juga. Nilai teman-temanmu juga harus didongkrak naik, bukan hanya satu orang. Iya. Oke, kalau tidak cukup gimana? Jam 3. Ya, Bu. Iya. Ini Bu, mungkin dari teman-teman masih ada. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Oh tunggu dulu, Pak Asran mungkin ada terakhir Pak Asran, PKM bagaimana Pak Asran? Target tak? Iya, jadi terkait tentang PKM, ya. Ini kemarin masih terkait tentang PIMTEK, Bu. Jadi ada beberapa kemarin mahasiswa yang memasukkan ke PIMTEK. Jadi ada pekerjaan teknik kemarin, ada beberapa dari
teknik elektro. Mungkin saya fokus untuk memperbaiki yang teman-teman yang masih kurang bagus proposalnya. Terkait tentang jumlahnya itu ada sekitar 10 lebih, Bu, yang kemarin memasukkan proposal. Saya untuk target untuk tahun ini saya harapannya bisa sampai 30, bisa masuk ke untuk timnas nanti. Kita coba bagaimana kita masukkan proposal sebanyak mungkin, tentunya dengan ada proses pembinaan, Bu. Jadi harapannya mahasiswa ini tidak berjalan sendiri. Jadi harapannya nanti akan bekerja sama dengan himpunan untuk mendata siapa saja sih mahasiswa yang berminat untuk memasukkan proposal, agar kita bisa bimbing bersama, dengan harapan saya nanti kalau bisa ada 3 yang bisa mendapatkan pendanaan nanti, Bu. Insya Allah seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu. Oh ya, jadi itu ya adik-adik mahasiswa ini yang berminat. Tapi sebenarnya paling tidak mahasiswa itu ya uji-uji berusaha lah bikin proposal ya. Ide-ide sederhana saja, enggak masalah ya Pak Asran ya. Iya betul, Bu. Dari ide sederhananya, tinggal bagaimana nanti kita poles sehingga terlihat menarik, Bu. Iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada idenya sudah bisa didiskusikan, ya. Ya. Oke, mungkin sudah cukup saja mungkin Pak Asrandi. Tapi Bu, mungkin saya ada tambahan sedikit Bu terkait perlombaan. Oh ya, kenapa ya? Iya, jadi untuk teman-teman atau adik-adik 2019 atau 2020, kalau memang mau ikut lomba silakan hubungi himpunan, nanti himpunan yang bantu selesaikan administrasinya ataupun pendampingannya nanti. Jadi diharapkan mungkin ke angkatan 2018, 19, 20 aktif untuk ikuti kegiatan-kegiatan perlombaan diadakan oleh kampus lain atau kita ukir. Ya, harus ada programnya himpunan ini, mendata itu adik-adiknya. Iya Bu, sejauh ini banyak ternyata anak elektro yang ikut lomba tapi tidak didata sama himpunan karena tiba-tiba saja dia daftar. Maksudnya mungkin ini yang bisa dilakukan himpunan. Kalau memang mau ikut lomba A, ya ke himpunan, nanti kita yang bantu selesaikan administrasinya, dan himpunan berikan datanya ke pihak departemen. Siapa tahu pihak departemen juga bisa bantu pendanaannya kalau memang butuh pendanaan. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, bagus itu enggak. Jadi semuanya terdata ya. Ya memang ada kolaborasi di sini mahasiswa himpunan dengan departemen Sekma ya, Sekma kan yang mewakili departemen kan Sekma ya, Pak Asran gitu. Jadi semua data-data terdata dengan baik. Kemarin kan itu kita ada yang menang tawa, kita kan nggak tahu ya tiba-tiba muncul. Iya Bu, itu sebenarnya yang mau diperbaiki. Jadi memang kalau memang ikut lomba ya kita memang persiapkan untuk kemenangannya, mau dibuatkan pamflet atau apa, ini tiba-tiba saja ada yang menang Bu. Iya itu paling tidak mereka lapor lah, ikut kak ini ikut ini gitu ya, dia ada informasi ya seperti itu tahu ya betul. Karena kan sebenarnya kalau ada begitu kan biasa departemen kita itu kasih ucapan selamat kan, bikin pamflet. Ini kita karena kita nggak tahu, nggak bikin nih. Itu mungkin Bu. Iya. Jadi untuk adik-adik juga jangan merasa bahwa kurang pemahamannya di lomba ini sehingga tidak mau ikut. Nanti kalau misal melapor di himpunan ya kita coba cari dosen yang bisa dampingi untuk lomba ini, lomba tersebut. Jadi jangan sampai harusnya di saat menjadi mahasiswa kita bisa ukir banyak prestasi, tapi karena ragu untuk coba jadi terhalang semua apa yang diimpikan. Kalau saya mungkin itu Bu. Iya, oke. Ya, terima kasih tahu. Pausan, kok bagian itu memang kah pausan di himpunan? Iya Bu, tapi saya ketua umum Bu.
Aku Fosan ketua ini. Itu minta desainnya. Ya Pak. Kan ada muka mulai di sini. Nama Fosan banyak nah. Iya Bu. Fauzan. Oke deh. Ya makasih. Bagus anu mau itu ya. Nah. Ibu. Ya oke. Sudah berkurang mulai 62. Tadi sempat 80-an. Nah. Oke, kalau sudah nggak ada lagi ditutup saja deh, sudah selesai tak? Ya Bu. Nanti bisa lagi kok, misalnya ada lagi kendala apa atau mau dibicarakan silakan, nggak apa-apa kita 2 kali 1 semester boleh, toh diskusi seperti ini ya. Kalau ada kendala-kendala atau ada ini silahkan. Ini masih ada yang mau bertanya, 1 orang yang sudah terakhir ini. Silahkan Ihsan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau pertanyakan mengenai program Merdeka Belajar, Bu. Ini kan semester lalu itu saya mata kuliah saya itu saya ambil cloud computing. Terus di Merdeka Belajar ini saya mau lagi ambil cloud computing, Bu. Apakah itu nanti nilainya keluar di KRS atau bagaimana? Ini Ihsanul apa ini? Paket ini memang kah ambilnya? Iya, jaringan komputer, Bu. Kalau sudah keluar nilainya, itu berarti sudah tidak bisa lagi. Masa dua nilai mau cloud computing, ya? Iya, kan kita ada pasti penyetarannya kan memang mata kuliah ini ya, dan yang mengajar juga bukan yang mengajar kan orang lain ini, bukan dosen tak. Yang mengajar bukan dosen dari kita, tapi yang ditunjuk oleh Dikti, dan dosen pembimbingnya itu yang kita pilih. Kamu mau pilih siapa? Nah, Pak Amil kah, Pak Niswar atau siapa kan? Nah, di situ saja perbedaannya. Kalau tetap kamu mau mengambil, berarti ini bisa disetarakan dengan bisa sebagai surat pendamping ijazah atau nanti disetarakan dengan mata kuliah paket bebas yang ada kaitannya dengan cloud computing. Gitu. Jadi kamu ini ambil bisa sebagai nilai plus saja kan untuk menambah wawasan ya. Bukan ke bawah ya, karena kamu sudah ambil ini. Dan dapat apa kamu kemarin? Kurang tahu juga. Amin kayaknya, Bu. Aminus. Yang ajar ini siapa? Pak Niswar ya atau Pak Amil? Pak Amil, Bu. Pak Amil, ya. Seperti itu. Karena ini Pak Bangkit ini tertentu di mata kuliahnya toh, nggak bisa Ki. Kan ada 3 mata kuliah kan? Iya, Bu. Ya, dan ini disajikan di semester 5. Nah, kalau misalnya tadi WD1 bilang ada beberapa yang ambil, mungkin nanti kita bicarakan ke sistem WR1 untuk membuka lagi di semester ini ditawarkan untuk khusus yang ambil program Bangkit Merdeka. Ini. Ada solusi seperti itu, tapi apakah disetujui oleh WR1 atau tidak, kita belum tahu. Kalaupun belum pernah ambil dan mau bisa nanti nilainya disimpan. Di semester berikutnya baru diambil, tinggal dimasukkan nilai. Seperti itu. Ya. Dan kalau cuma nambah nilai berarti bisa sebagai surat pendamping ijazah ataukah nanti disetarakan dengan mata kuliah pilihan bebas. Gitu. Ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, mungkin sudah cukup. Iya, Ibu juga mau makan dulu. Belum makan. Ibu, terima kasih, Bu. Iya. Mungkin untuk dialog hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di room Zoom meeting ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi selaku Kepala Departemen Teknik Elektro
Sekretaris Mahasiswa, Pak Asran, Pak Ikhlas, sebagai Sekretaris Departemen telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dialog akademik ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, saya sebagai moderator menutup dialog akademik hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya, Ibu pamit ya. Ibu. Ibu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kalau ada masalah bisa dikomunikasikan deh ya. Hubungi saya Pak Asran kalau ada masalah ya, kemahasiswaan. Ya Bu. Itu ya. Oke, ya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.